Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Ijen, kali ini kembali lagi dengan saya Ida Nurhayani dalam program MUPI, Ngulik Pengawasan Internal. Nah, hari ini kita akan ngobrol seru nih dengan auditor dari Inspektorat Jenderal dengan tema Ngulik Pengawasan Auditor bukan sekedar mencari kesalahan. Di episode Ngupi kali ini kita akan ngulik lebih dekat tentang tugas, peran, dan juga fungsi auditor di Inspektorat Jenderal Kemenak, dan juga bagaimana nantinya bisa menjadi mitra dengan Satker dalam mengelola tata kerja yang baik. Nah Sobat Ijen, kali ini kita kedatangan narasumber yang sangat keren nih dari Auditor Inspektorat Jenderal Kemenak, Mas Fajar Harnanto. Halo, assalamualaikum Mas Fajar. Waalaikumsalam Mbak Ida. Gimana nih Mas Fajar kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah saya. Jadi Mbak Ida, perlu yang saya tanya duluan atau gimana? Oh enggak ya? Kebiasaan nggak Mas? Iya, hari ini saya aja. Oke. Iya Mas Fajar, mungkin diceritakan sedikit nih Mas, ada kesibukan apa nih akhir-akhir ini Mas? Sibukan sekarang karena sudah kembali ke rutinitas awal jadi auditor di Itjen, jadi banyak disibukkan dengan kegiatan pengawasan tentunya Mbak Ida. Belum lama ini audit kinerja yang dilaksanakan oleh serempak ya di seluruh Inspektorat 1, 2, 3, dan 4 gitu ya. Jadi belum lama kita audit kinerja serentak dan ya tugas-tugas rutin lainnya seperti review, kemudian juga ada analisis terkait dengan aduan-aduan masyarakat yang masuk dan rutinitas pengawasan yang biasa aja. Siap, ini kita masuk ke tema hari ini ya Mas Fajar. Oh tadi belum masuk? Belum, oh, belum. Ini kita mau masuk. Banyak yang masih mengira nih Mas Fajar, auditor itu adalah polisi birokrasi nih Mas. Menurut Mas Fajar, auditor sebenarnya itu siapa sih Mas? Apa tadi polisi birokrasi? Betul. Polisi birokrasi ya. Ya memang stigma polisi itu kepada auditor itu ya sah-sah aja sebetulnya Mbak ya. Tapi sebetulnya itu harus segera dienyahkan gitu ya. Karena sebenarnya paradigma itu sudah lama berubah ya. Jadi auditor zaman now itu khususnya di Itjen Kemenak lebih tepatnya mungkin disebut dengan mitra strategis gitu ya, atau consulting partner, itu lebih tepat sepertinya gitu kan. Bayangkan gitu ya, kalau auditor itu seperti dokter gitu. Jadi kalau kami datang gitu kan, pasiennya ditanya, bukan pasien ya, satkernya itu ditanya atau punya masalah apa, kita bisa menjadikan sebagai teman konsultan gitu. Jadi kita bisa memberikan sebuah input bagaimana untuk memperbaiki apa-apa yang kiranya menjadi hal yang belum pas gitu. Jadi lebih tepatnya jangan polisi mungkin ya. Itu kan stigma ya, stigma polisi birokrasi. Wah kayaknya, jadi kita melibatkan dua instansi tuh, dua elemen, ada polisi, ada birokrasi. Padahal dua-duanya konotasinya baik sebetulnya. Tapi karena digabungkan jadi polisi birokrasi, kesannya seperti hal yang negatif. Padahal tidak. Jadi kalau fungsi pengawasan pada dasarnya di Itjen, khususnya para peran auditor, lebih tepatnya kita sebut dengan consulting gitu ya, consulting partner gitu. Jadi memberikan nilai tambah. Gitu. Ini untuk yang kedua nih Mas, kalau dijelaskan secara berapa pertanyaan sederhana nih, banyak Iya. Ini kalau dijelaskan secara sederhana nih Mas Fajar, apa tugas utama auditor nih dalam organisasi pemerintah? Secara sederhana ya, secara sederhana sih sebetulnya tugas kami itu seperti ada dua kaki. Jadi assurance dan consulting ya. Insuransinya penjaminan itu seperti audit ya, review ya, segala macam tugas-tugas pengawasan rutin. Dan consulting itu kita harus menjamin bahwa anggaran negara itu digunakan sesuai dengan aturan, efektif dan efisien gitu. Kemudian dari sisi konsultasinya kita memberikan seperti tadi saran perbaikan. Jadi kalau teman-teman satker di daerah itu punya masalah atau bingung terhadap beberapa hal yang harus dieksekusi, misalnya kebijakan, kemudian pelaksanaan anggaran, itu boleh sangat dianjurkan untuk mengkonsultasikannya ke aparat pengawasan, dalam hal ini mungkin Inspektorat Jenderal. Jadi kita juga diperankan sebagai konsultan di situ. Jadi peran konsultannya bisa jalan. Jadi ada peran assurance, ya itu kita mungkin tugas-tugas rutin kita seperti audit, kemudian juga ada consulting partnernya gitu. Jadi ada dua tuh yang paling penting kalau dijelaskan secara sederhana. Siap. Dalam praktiknya nih Mas, auditor biasanya melakukan apa saja nih saat menjalankan pengawasan? Praktiknya ya? Iya.
Praktiknya ya kita berangkat dari rumah bawa koper gitu ya. Oh. Iya. Biasa saya nge-host yang program sebelumnya agak sekarang harus serius ya. Ya jadi kalau dalam prakteknya Mbak Ida, Iya. kita sebetulnya nggak hanya datang duduk kemudian melototin bukti-bukti kwitansi gitu kan. Iya. Ya sebetulnya nggak hanya seperti itu, di lapangan kita lebih luas lagi gitu ya. Pernah mungkin teman-teman di sekretariat pernah ikut jalannya atau tugas-tugasnya auditor, ngelihat auditor gimana kan, ada berkas banyak tapi kita nggak full ngeliatin berkas itu kan, enggak. Jadi banyak hal-hal yang kita lakukan, misalnya seperti observasi fisik gitu kan, kemudian misalnya langsung terjun ke tempat misalnya ada bangunan fisik gitu ya di asrama haji atau di madrasah, kita bisa langsung melihat progresnya. Jadi nggak hanya di depan meja, tapi kita juga bisa terjun langsung ke lapangan gitu. Jadi nggak hanya mempelototi berkas-berkas, tapi juga kita mungkin ada wawancara itu nggak hanya seperti MC dengan host dengan ini, tapi nggak, wawancara untuk menggali data. Nah, jadi setelah kita dapat dokumen, kita harus klarifikasi. Caranya dengan apa? Wawancara gitu. Kemudian nanti kita akan membandingkan antara pekerjaan dengan realisasinya, kemudian memastikan apakah standar kepatuhan atau compliance sudah terpenuhi. Itu tugas auditor. Nah, selanjutnya yang paling penting adalah memotret. Kita nggak langsung menjudge, tapi kita memotret dulu apa yang sudah kita dapatkan, kita tuliskan ke dalam kertas kerja kita, kemudian kita lalu nulis ke notis. Seperti itu. Jadi nanti notis itu yang kemudian dikumpulkan ke ketua tim, lalu nanti direview oleh ketua tim, lalu naik ke jenjang review pengendali teknis. Jadi itu berjenjang. Jadi tugas-tugas auditor ya seperti itu. Cukup panjang ya maksudnya. Cukup panjang, dan waktunya kita bekerja dengan waktu ya, terutama dengan waktu. Gitu. Berarti untuk selain memeriksa nih Mas, bagaimana auditor bisa membantu satuan kerja agar lebih tertib dan berkinerja baik? Mungkin bisa dijelaskan ke Sobat Ijen nih Mas. Nah ini poin penting ya. Ini saya harus hati-hati ngomongnya nih, karena ini poin pentingnya ya. Iya. Jadi kami membantu lewat rekomendasi yang tentunya harus bersifat solutif ya, gitu ya. Saat kami menemukan mungkin ada kekurangan atau ketidaksempurnaan, maka kami tidak berhenti sampai di situ, tapi kita harus berdiskusi dengan satuan kerja terkait kenapa hal tersebut bisa terjadi gitu ya. Jadi nggak langsung kita judgement kalian salah gitu. Tapi kita harus diskusi dulu, kenapa salahnya gitu. Apakah ini ada hal-hal yang mungkin tidak bisa terelakkan atau apa, itu bisa menjadi pertimbangan kita dalam menuliskannya nanti di notisi. Seperti itu. Nah, seperti itu ketika sudah dapat reasoning dari mereka, apa yang harus kita lakukan? Memberikan rekomendasi yang solutif. Nah, ini penting nih kalau menurut saya pribadi ya sebagai auditor, ketika kita menuliskan notisi, rekomendasinya tuh harus solutif gitu. Jadi harus punya penyelesaian, jangan gantung gitu ya. Kalau menggantung nanti agak repot penyelesaiannya, malah bisa berlanjut tidak selesai. Itu kan artinya tidak solutif. Kedatangan kami nanti jadinya kurang efektif. Gitu. Seperti itu. Jadi kalau masalahnya di sistem, maka kami sarankan perbaikan prosedur gitu. Tapi kalau outputnya yang salah, maka kita akan menyarankan agar output itu tidak terulang. Nah, itu harus mematuhi peraturan yang seperti apa. Jadi kalau sistem yang salah, maka kita harus menyarankan perbaikan prosedurnya. Tapi kalau sudah terlanjur menjadi output, maka kita harus memberikan solusi bagaimana ke depan output itu tidak terjadi lagi. Gitu. Jadi itu. Nah, apakah auditor hanya bekerja setelah ada masalah, Mas? Atau justru bisa membantu mencegah sejak awal nih? Contohnya seperti apa nih, Mas? Iya, kalau setelah ada masalah, mungkin kalau aduan masyarakat ya mungkin itu kan setelah terjadi ya, ya itu mungkin itu sangat mungkin dilaksanakan. Tapi justru fungsi utama kami adalah early warning system gitu, peringatan dini gitu. Kami lebih suka untuk mencegah mencegah daripada nanti kita harus datang dengan persoalan yang sudah ada, kemudian kita harus melakukan hal-hal yang lebih
berat lah, menurut saya seperti itu. Contohnya misalnya ada review kegiatan yang sedang berjalan, ya kan. Kemudian ada probity audit kalau misalnya ada proyek bangunan seperti apa. Itu tim biasanya datang dalam rentan sebelum pekerjaannya selesai. Jadi kita bukan mendampingi ya, melakukan semacam pembersamaan gitu, pembersamaan audit, disebutnya probity gitu ya. Jadi ketika sebelum nanti ini jauh lebih melenceng, nah tim sudah memberikan rambu-rambu, ini jangan dilanggar Pak, ini jangan sampai nanti dilewati batas-batasnya karena nanti kemudian hari bisa menjadi potensi temuan. Nah, seperti itu. Kemudian ya seperti itu. Jadi kalau bisa ya kalau memang idealnya gitu ya, fungsi auditor itu ya early warning system harus lebih dikedepankan. Kalau menurut saya seperti itu. Early warning systemnya harus lebih diupayakan daripada nanti kita penindakan ataupun proses-proses yang sudah dilakukan untuk misalnya menghukum atau menjatuhkan judgement. Siap, luar biasa sekali nih. Dalam bekerja nih Mas Fajar, apa yang wajib dimiliki auditor nih agar tetap dipercaya dan profesional nih Mas? Waduh, pertanyaannya nggak ada yang lebih ringan ya. Hari ini kita agak berat nih. Iya, ini juga saya pribadi juga masih berupaya ya melakukan. Jadi kalau ditanya sikap apa sih yang wajib dimiliki ya, ini kita bicara normatif aja mungkin ya, bicara normatif. Jadi kalau menurut saya ada tiga pilar utama yang menjadi harus dimiliki oleh auditor. Yang pertama integritas. Ini kalau banyak sekarang orang yang nanya integritas itu artinya apa sih? Ya sama lah, artinya yang diucapkan, yang dilakukan, yang dikerjakan itu sama, selaras gitu ya. Tapi apakah itu mudah dilakukan? Tentu saja sulit. Saya sulit, apalagi sebagai auditor ya. Sebagai auditor itu banyak sekali hal-hal yang mungkin bisa mengganggu integritas seorang auditor gitu ya. Ya nggak perlu dijelaskan lah apa itu. Tapi intinya satu, integritas. Yang kedua objektivitas ya. Objektivitas itu menilai berdasarkan fakta. Jadi kalau kita di lapangan nggak bisa kita subjektif, misalnya kita ada bukti-bukti kemudian tapi karena ini kita kenal gitu atau punya mungkin ada ikatan pertemanan atau saudara. Nah itu jadi mengurangi objektivitas. Nah itu sebetulnya harus dihindari. Yang pertama integritas, yang kedua objektivitas gitu ya. Itu penting banget dari seorang auditor. Lalu kemudian yang ketiga kalau menurut saya adalah komunikasi yang humanis. Nah ini penting ya, kalau saya pikir ini penting karena auditor itu yang zaman now nggak lagi digambarkan dengan auditor yang kaku gitu kan, yang datang kemudian memberikan segudang wejangan-wejangan dengan ditakuti. Itu bahasa ditakut. Tapi kita harus bisa komunikatif. Komunikasi itu penting karena untuk menggali data kita butuh komunikasi yang baik. Kalau kita sudah membentengi dengan profil yang sulit untuk diajak bicara, maka saat kerja juga akan lebih menutup diri, ya kan? Nah, kalau misalnya saya datang dengan marah-marah atau datang dengan perangai yang tidak baik, maka bahaya nih, gitu kan? Makanya akan lebih susah untuk menggali informasi untuk memberikan tadi perbaikan tadi, saran perbaikan sebagai konsultan tadi. Makanya kalau menurut saya komunikasi yang baik itu sangat penting untuk dimiliki oleh seorang auditor yang bagus. Gitu. Biasa nih. Iya. Ini udah menuju akhir nih Mas. Apa pesan Mas Fajar nih untuk satuan kerja agar tidak takut atau alergi nih Mas saat pesan makanan nggak boleh? Iya, sebetulnya ada nggak sih orang yang senang diperiksa? Sebetulnya kayak dari sisi psikologis nggak ada ya. Nggak ada ya. Padahal orang nggak suka kalau diperiksa. Nah, tapi kalau menurut saya yang paling simpel ya, jadi kan teman-teman inspektorat itu atau auditor itu sahabat gitu. Bukan musuh. Kami juga mindsetnya mulai dibangun untuk tidak lagi menjadi pihak yang berseberangan terus gitu kan. Tapi kalau saya pribadi datang ke sana ya memang untuk mencari solusi bersama. Kalau saya pribadi ya sebagai auditor gitu. Jadi apa yang mungkin ada kekurangan, kita bisa memberikan nilai tambah, yaitu peran kita sebagai konsultan. Itu dijalankan gitu. Mungkin kita bisa memberikan early warning
ya kan, sambil melaksanakan audit kita juga bisa memberikan early warning di hal-hal yang lain seperti itu. Kemudian ya jangan banyak ini lah, kalau di teman-teman di Satker juga jangan menutup diri kalau ada pemeriksaan gitu, karena sejatinya pemeriksaan itu tidak melulu mencari kesalahan gitu, tidak melulu mencari kesalahan, tapi kita sama-sama apa yang mungkin jadi kekurangan gitu ya, apa yang mungkin menjadi hal-hal yang belum pas ya kita perbaiki bersama gitu. Dan dari perbaikan bersama ya. Perbaikan bersama, dan dari pihak auditor juga saya pribadi pribadi tidak pernah menjadikan Satker itu adalah orang yang harus mentalnya di bawah kita, enggak, tapi kita menyamakan menyamakan persepsinya dulu bahwa kita ini dalam satu lingkungan Kementerian Agama yang sama-sama ingin punya nilai tambah gitu ya di dalam pelayanan terhadap masyarakat gitu. Mantap nih Mas Fajar. Harapannya nih Mas terakhir nih, peran auditor ke depan seperti apa nih Mas Fajar agar pengawasan benar-benar dirasakan manfaatnya? Harapan saya ya sebagai auditor ya mungkin ya bisa terus menjadi trusted advisor ya yang real gitu ya. Artinya keberadaan kami nanti selalu dinanti ya, bukan dihindari. Ya terkesan memang klise tapi ya memang itu yang ideal gitu ya. Kalau saya pernah membandingkan di beberapa, mungkin saya baca atau lihat di negara-negara maju ya, peran pengawasan itu lebih ke sana gitu, lebih ke sana. Kemudian saya juga inginnya ketika satuan kerja lain mendengar kata auditor, Itjen datang, reaksi mereka juga alhamdulillah, bukan astagfirullah. Astagfirullah nih. Bukan astagfirullah ya deh. Nanti waduh, tapi alhamdulillah teman-teman Itjen datang, kita bisa sharing gitu. Sharing ya. Nah, itu juga di mindset auditornya juga jangan langsung ingin memberikan hal-hal yang ketat, tapi kita datang sebagai partner dulu, kemudian nanti kita bisa memberikan nilai tambah bagi kualitas layanan Kementerian Agama kepada masyarakat gitu. Harapan saya sih seperti itu ya, jadi peran auditor lebih humanis dan bermanfaat. Luar biasa sekali, lebih humanis dan bermanfaat ya Mas Fajar. Obrolan kita pada episode ngopi kali ini udah. Kalau pertanyaannya sih udah. Oh iya. Mungkin. Kebiasaan jadi host. Iya kan? Iya. Jadi Mbak Ida selama di sini gimana kesan-kesannya? Oh enggak. Enggak. Hari ini kita enggak. Beda segmen ya. Beda. Ini kali ini kita ngopi nih Mas Fajar. Belum ngopi minum. Dulu gitu ya, Mas Bener, belum minum. Iya. Ya, gitu deh. Jadi itu cukup untuk episode ngopi kita kali ini Mas Fajar. Terima kasih udah diberikan kesempatan ya Mas Fajarnya untuk saya terima kasih sudah diundang hadir di segmen ngopi ya, ngulik pengawasan internal episode kali ini sebagai auditor saya ya. Siap, sebagai auditor Mas Fajar tentunya. Ya Sobat Ijen, dengan demikian berakhirlah episode ngopi kita episode kali ini. Jangan lupa untuk saksikan ngopi di episode selanjutnya. Jangan lupa juga untuk follow media sosial Ijen Kemenak ya, dan jangan lupa juga untuk subscribe YouTube Ijen Kemenak. Saya Ida Nurhani undur diri. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.